pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai geometri transformasi bagian yang kedua, menemukan konsep refleksi atau pencerminan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu materi prasyaratnya apa saja, atau materi yang kita sudah pelajari dan akan ada keterkaitannya dengan materi refleksi atau pencerminan. Di SMP kelas 9, kita sudah menyinggung sedikit mengenai geometri transformasi. Materinya juga akan ada keterkaitannya dengan koordinat kartesius, matriks, dan juga fungsi. Mengapa kita perlu belajar refleksi atau pencerminan? Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah awan yang direfleksikan terhadap air yang jernih. Nah, biasanya para fotografer menggunakan refleksi air yang jernih untuk pengambilan foto agar terlihat indah dan bagus. Refleksi artinya pencerminan. Ketika kita bercermin, jarak diri kita ke cermin akan sama dengan jarak bayangan kita ke cermin. Perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada seorang wanita yang sedang bercermin. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Jarak wanita ini ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Tinggi wanita ini ke cermin sama dengan tinggi bayangannya ke cermin. Refleksi adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Konsep refleksi yang pertama, di sini ada bidang koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X, dan sumbu Y. Titik asal 0. Di sini kita punya titik PXY. Titik PXY ini kita refleksikan terhadap sumbu X. Maka jarak titik PXY ini terhadap sumbu X akan sama dengan jarak bayangannya ke cermin. Ya, karena di sini Y, maka di sini negatif Y. Maka apa yang terjadi? Jika kita punya titik PXY ini, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah P aksen X, negatif Y. Dan juga, jika kita punya titik PXY ini, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka jaraknya harus sama dengan bayangannya. Bayangannya adalah P aksen negatif X, Y. Kita lihat kalau dalam bidang koordinat kartesius, di sini kuadran kedua. Kuadran kedua, koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Kemudian, titik PXY ini kita refleksikan terhadap titik asal. Jaraknya harus sama, maka bayangannya adalah P aksen negatif X, negatif Y. Konsep refleksi yang kedua, kita punya bidang koordinat seperti ini juga. Titik asalnya 0, sumbu X, dan sumbu Y. Dan di sini ada garis Y sama dengan X. Ini titik A, dan ini titik B. Dan kita punya titik P, A, B. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka jarak titik ini ke cermin harus sama dengan jarak bayangannya. Apa yang terjadi? Maka bayangannya adalah P aksen B, A. Atau kebalikan dari titik P, A, B. Kemudian
kita punya garis Y sama dengan X. Y sama dengan negatif X. Titik PA, B ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka jaraknya harus sama dengan jarak bayangannya. Oke, karena di sini B, maka di sini negatif B. Di sini A, maka di sini negatif A. Maka titik PA, B ini jika kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah P aksen negatif A, negatif B. Mengapa? Ya, karena ini dalam bidang koordinat kartesius, ini di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, maka koordinatnya sama-sama negatif. Konsep refleksi yang ketiga. Kita punya bidang koordinat seperti ini. Titik sumbu X dan sumbu Y. Titik asal 0, kita hanya mengambil sebagian saja. Di sini ada titik P, M, N, dan juga ada garis X sama dengan A. Di sini M, di sini N. Dan jarak dari titik asal ini ke M adalah M. Jarak dari sumbu Y ke garis X sama dengan A adalah A. Maka yang ini adalah sisanya. Nah, sisanya adalah A dikurangi M. Karena refleksi jaraknya harus sama, maka di sini juga A kurang M. Oleh karena itu, jarak dari sumbu Y ini ke titik yang ini adalah 2A dikurangi M. 2A dikurangi M. Di sini 2A dikurangi M. Maka apa yang terjadi? Jika kita punya titik P, M, N, kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A. Maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen 2A dikurangi M, N. Begitupun juga dengan titik P, M, N ini, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B. Maka bayangannya adalah P aksen M, 2B dikurangi N. Kesimpulan dari semuanya itu, yang pertama, pencerminan terhadap titik E0,0 atau pencerminan terhadap titik asal ya. Nah, di sini rumusnya jika kita menggunakan matriks seperti ini, atau jika kita punya titik PXY, kita refleksikan terhadap titik asal, maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen negatif X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu X. Jika kita menggunakan matriks, maka kita menggunakan rumus ini. Atau, jika kita punya titik PXY ini, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen X, negatif Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y. Jika kita punya titik AX, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y jika menggunakan rumus matriks seperti ini. Atau, jika kita punya titik PXY, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen negatif X, Y. Yang keempat, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Jika kita punya titik AXY, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Maka bayangan yang terbentuk adalah seperti ini, jika kita menggunakan matriks. Atau, jika kita punya titik PXY, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya adalah P aksen Y, X. Yang kelima, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Jika kita punya titik AX, Y,
Kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif X. Maka bayangan yang terbentuk adalah seperti ini jika kita menggunakan matriks. Atau jika kita punya titik Px, Y, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen negatif Y, negatif X. Yang keenam, pencerminan terhadap sumbu X sama dengan A. Jika kita punya titik Pm, N, kita refleksikan terhadap sumbu X, A. Maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen 2A dikurangi M, N. Begitupun juga dengan pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan B. Jika kita punya titik Pm, N, kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B. Maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen M, 2B dikurangi N. Kita harus tahu dulu sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, objek dan bayangannya selalu sama. Yang kedua, jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Yang ketiga, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Dan yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada objek dengan titik pada bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, itu adalah sifat-sifat pencerminan yang harus kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Soal pertama, suatu titik memiliki koordinat B 7,-2, maka koordinat bayangan titik tersebut jika dicerminkan terhadap titik asal. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus cari yang diketahuinya. Diketahui dari soalnya apa saja. Oke, yang pertama, titik B 7,-2. Kemudian dicerminkan terhadap titik asal. Jika tidak ada yang diketahui lagi dari soal, yang ditanya. Yang ditanyakan adalah koordinat bayangan jika dicerminkan terhadap titik asal. Pencerminan terhadap titik asal rumusnya seperti ini. Jika titik A, X, Y, kita refleksikan terhadap titik asal, maka bayangannya A aksen negatif X, negatif Y. Ya, perhatikan. Maka B 7,-2 ketika kita refleksikan terhadap titik asal, tinggal kita mensubstitusikannya. Maka beraksen adalah dari 7 menjadi negatif 7. Negatif 2 menjadi 2. Jadi, bayangannya adalah B aksen negatif 7,2. Pertanyaan kedua. Bayangan garis X tambah 3Y dikurangi 6 sama dengan 0. Yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Penyelesaiannya, kita lihat apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama, persamaan garis X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Yang kedua, dari persamaan ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Kalau yang diketahui sudah selesai, kita lihat apa saja yang ditanyakan dari soal. Nah, yang ditanyakan dari soal adalah bayangan jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Perhatikan rumusnya. Jika kita punya titik Pm, N ini direfleksikan terhadap sumbu X sama dengan A, maka bayangan yang terjadi atau bayangan yang dihasilkan adalah P aksen 2A kurang M, N.
Selanjutnya, kita harus cari tahu dulu nilai X dan nilai Y-nya. Karena nilai X dan nilai Y belum diketahui. Titik X, Y ini kita refleksikan terhadap X sama dengan 3. Oke, dari rumus ini tinggal kita mensubstitusikan. Nilai A-nya adalah 3, maka kita substitusikan ke rumus ini. 2 kali 3 kurang X, Y. Maka hasilnya adalah 2 kurang 3 sama dengan 6 kurang X, Y. Oke, kita punya hasil akhir seperti ini. Dari ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa 6 kurang X sama dengan X aksen untuk mencari nilai X-nya. Oke, jadi nilai X-nya adalah 6 kurang X aksen. Karena ini masih mengandung variabel, maka ini masih dalam bentuk persamaan, yaitu persamaan pertama. Persamaan kedua, Y ini sama dengan Y aksen. Ini persamaan kedua. Kemudian, langkah selanjutnya, kita harus mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan kedua ke persamaan garis ini. X tambah 3Y kurang 6 sama dengan 0. Persamaan ini, nilai X kita ganti dengan 6 kurang X aksen, dan Y kita ganti dengan Y aksen. Nah, jika kita mengoperasikan, hasilnya adalah negatif X tambah 3Y sama dengan 0. Di sini kita menghilangkan aksen aja, nilai bayangannya atau X aksen ini. Nah, kemudian untuk nilai X ini kita mendapatkan hasil yang positif, kedua ruas itu dikalikan dengan negatif 1. Oke, jadi jika kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka yang terjadi adalah persamaannya adalah X kurang 3Y sama dengan 0. Jadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa persamaan garis setelah direfleksikan adalah X kurang 3Y sama dengan 0. Pertanyaan ketiga. Perhatikan lingkaran di samping. Perhatikan gambar lingkaran di samping. Jika lingkaran tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka persamaan bayangan lingkaran yang terbentuk adalah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui pusat 6,4 dan jari-jarinya adalah 2. 6,4 dapat dari ini, dari gambar ini. Kita lihat nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 4. Dan jari-jarinya 2. Dapat dari mana? Karena kalau kita lihat dari sini ke sini adalah jari-jarinya, maka 6 kurang 4 sama dengan 2. Nah, yang diketahui lagi itu, jika titik pusat tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Kalau yang diketahuinya sudah selesai, langkah selanjutnya kita harus cari apa yang ditanyakan. Kita harus ketahui apa yang ditanyakan dari soal. Yang ditanyakan dari soal adalah persamaan bayangan lingkaran yang terbentuk. Kita lihat rumusnya. Jika kita punya titik M, N direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan D, maka bayangan yang terjadi adalah P aksen M,2B dikurangi N. Berikutnya kita substitusikan ke rumus ini ya. Jadi 6,4 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. 6-nya dari M ini, M maka tetap negatif 2 didapat dari ini. Nilai B ini kita ganti dengan 1, maka 2B dikali 2 dikali 1 dikurangi N sama dengan negatif 2. N-nya berapa ya? N-nya 4, berarti 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Kemudian, buat persamaan lingkaran dengan pusat 6,-2 dan jari-jarinya 2. Oke, jadi rumus persamaan lingkaran seperti ini ya. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, kita substitusikan nilai-nilai ke rumus ini. Nilai A-nya sama dengan 6,
nilai B-nya sama dengan negatif 2, dan jari-jarinya atau R-nya itu sama dengan 2. Nah, setelah kita mensubstitusikan dan kita mengoperasikan persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. X kuadrat kurang 12x tambah 3y tambah y kuadrat tambah 4y tambah 4 sama dengan 4. Langkah berikutnya, kita buat persamaan ruas kanannya sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita membuat ruas kanannya sama dengan 0, kita kurangkan sama-sama kedua ruas ini, kita kurangkan dengan 4. Ruas kanan kita kurangi 4, dan ruas kiri juga kita kurangi dengan 4. Oke, jadi 4 kurang 4 sama dengan 0. Begitupun juga dengan ruas ini, 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi, persamaan yang terbentuk seperti ini, sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x tambah 4y tambah 36 sama dengan 0. Kita lihat pangkat tertinggi dan mulainya dari variabel x-nya. Kalau variabelnya pangkat tertinggi sudah selesai, baru kita pindah ke y. Kita urutkan dari variabel x ke y. Kemudian yang tidak ada bentuk variabelnya. Oke, jadi persamaan bayangan lingkaran yang direfleksikan adalah x kuadrat tambah y kuadrat kurang 12x tambah 4y tambah 36 sama dengan 0. Nomor 4. Buatlah grafik pencerminan garis 4x kurang 5y kurang 20 sama dengan 0 terhadap garis y sama dengan x. Penyelesaiannya, kita harus lihat dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, yang diketahui dari soal yaitu persamaan garisnya adalah 4x kurang 5y dikurangi 20 sama dengan 0. Kemudian, dari persamaan ini dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Setelah yang diketahui sudah, kita lihat dulu yang ditanya. Apa yang ditanyakan dari soal? Ya, yang ditanyakan dari soal, bayangan jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, ini rumusnya. Jika kita punya titik P, X, Y dan direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka P aksen atau bayangan yang terbentuk adalah P aksen Y, X. Langkah selanjutnya, kita harus cari tahu, kita ambil dua titik sebarang, yaitu pada garis 4x kurang 5y kurang 20 sama dengan 0. Nah, kita misalkan titiknya itu adalah titik A-nya 0, negatif 4 dan titik B sama dengan B 5,0. Kemudian dari kedua titik A dan B ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke, jadi tinggal titik A 0, negatif 4 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang terjadi A aksen adalah negatif 4,0. Kemudian titik B 5,0 kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangan yang terbentuk adalah B aksen 0,5. Nah, garis yang melalui titik negatif 4,0 dan 0,5 adalah seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Jadi gambar ini titik A-nya X-nya negatif 4. Ya, negatif 4, A-nya negatif 4. Dan Y-nya 0. Ya, ini Y-nya 0. Kemudian titik B juga. Titik B itu X-nya 0. X-nya 0, kita lihat. Dan Y-nya negatif 5. Bayangan jajar genjang ABCD dengan A 2,3 dan B 7,3, C 5,6 dan D-nya 0,6. Olah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat penyelesaiannya. Kita harus cari tahu dulu. Kita harus ketahui dulu apa saja yang diketahui dari soal. Oke, jadi kita lihat ini bangunnya berbentuk jajar kencang.
titiknya yaitu ABC, A, B, C, dan D. Oke, jadi dari jajar genjang ini titik A-nya 2,3, B 7,3, C 5,6, dan D 0,6. Dari titik ini direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 1. Oke, setelah itu kita cari tahu apa yang ditanyakan dari soal. Itu yang ditanyakan dari soal adalah bayangan jajar genjang ABCD olah refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Perhatikan rumusnya. Jika kita punya titik P, M, N, direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan B. Maka, bayangan yang terbentuk adalah P aksen M,2B dikurangi N. Selanjutnya, A2,3, dari 2,3 ini kita mau cari bayangannya, yaitu direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 1, adalah 2,-1. 2,-1 ini didapat dari rumus ini. M-nya 2, negatif 1 ini didapat dari 2 dikali 1 dikurangi N, nilai N-nya 3, berarti 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Begitupun juga dengan B, titik B ini. Kita mau cari tahu bayangannya, berarti 7,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Bayangan yang terbentuk adalah 7,-1. Negatif 1 didapat dari 7,-1 yaitu 7, M-nya 7, kemudian 2 dikali 1 dikurangi nilai N-nya 3. Tetap ya, negatif 1. Begitupun juga dengan sumbu C, dengan titik C. Titik C 5,6 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Maka bayangan yang terbentuk adalah 5,-4. Ya, sama halnya juga disubstitusikan ke rumus ini. Begitupun juga dengan sumbu Y, titik D. Titik D ini titik D 0,6 direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Ya, bayangan yang terbentuk atau bayangan yang terjadi adalah 0,-4. Nah, jika titik-titik tersebut membentuk suatu jajar genjang, gambarnya seperti ini. A-nya 2,-1, X-nya 2 ya, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Titiknya di sini. Kemudian B-nya 7,-1. 7-nya X-nya 7, Y-nya negatif 1. Titik C itu 5,-4. Ini titik C-nya ya. X-nya 5 dan C-nya negatif 4, maka di sini. Begitupun juga dengan titik D. Titik D-nya itu X-nya 0 ini, dan Y-nya negatif 4. Kemudian dari titik ini kita akan tarik garis. Jika kita menarik garisnya, maka akan terbentuk seperti gambar berikut. Oke, jadi di sini kita membahas 5 soal, kemudian ada latihan soalnya 5 nomor juga. Terima kasih.